menurut Christine Neff di University of Texas, manusia itu memang gitu. Sebagai manusia, kita punya sistem di otak yang emang bisa merasakan simpatik ke orang lain. Itu nggak usah kamu latih, itu memang udah terprogram aja gitu di otak kamu. Dan masalahnya adalah ketika yang dapat masalah itu diri kamu sendiri, yang nyala itu bukan bagian otak itu, malah yang nyala fight or fight sistem kamu. Kamu bayangi, kamu harus fight, padahal masalahnya itu dari diri kamu sendiri. Dan yang muncul adalah kita malah menyerang diri kita sendiri, mengkritik diri kita habis-habisan. Selalu ada suara yang kurang ajar ke diri kita sendiri dari dalam diri kamu. Oke, gitu. Jadi gimana sih Nan kalau kayak gitu? Nah, makanya perlakukan diri kamu seperti seseorang yang pengen kamu tolong. Ketika kamu memikiri diri kamu sendiri, cobalah berpikir untuk menjadi orang yang ketiga. Tapi yang nggak sembarangan ya eksternal juga sebenarnya. Jadi ada sudut pandang optimal yang bisa kamu ambil jika kamu menghadapi masalah tertentu. Dan hari ini kita akan bahas 3. Yang pertama, pikirin dari sudut pandang sahabat ketika kamu ingin mengambil sebuah keputusan. Dan Early, seorang profesor psikologi, dia memperhatikan sebuah pola menarik dalam hubungan kita sama orang terdekat. Dia melihat bahwa ketika kita merekomendasikan sesuatu untuk orang lain, kita nggak pernah memikirkan emosi atau apapun tentang diri kita sendiri. Kalau mengutip kata-katanya Dan Ariely sendiri, coba kamu pikirinnya kayak gini aja. Ketika sahabat kamu minta saran ke kamu, gede banget mungkin kamu akan memberikan sebuah saran yang objektif banget. Beda rasanya kalau kamu ngasih saran ke gebetan. Ya, kamu pasti akan lebih memilih saran yang menguntungkan gitu. Tapi yang menguntungkan buat diri kamu. Jadi ketika kamu lagi memikirkan sesuatu dan kamu stuck gitu ya, coba pikirin gimana kalau misalnya sahabat kamu yang kena masalah ini. Apa yang kamu sarankan ke doi? Terus ya lakuin. Oke, itu yang pertama. Sekarang kalau soal kesehatan. Kalau masalah kesehatan, coba kamu pikirkan apa yang kamu lakukan ke binatang peliharaan kamu. Mungkin aja kedengarannya aneh sih, tapi aku yakin kalau kamu punya kucing peliharaan atau anjing peliharaan, kamu pasti akan setuju dengan ini. Penelitian menunjukkan bahwasanya orang-orang itu lebih sehat memberi makanan ke hewan peliharaannya dibandingkan ke dirinya sendiri. Bahkan bukan cuman itu, orang-orang akan lebih taat ngasih obat ke peliharaan dibandingkan kesehatan atau dirinya sendiri. Ya, tapi pastinya aku nggak bisa nyuruh kamu untuk jadi hewan peliharaan orang kan. Yang aku sarani, coba kamu bayangkan kalau kamu adalah peliharaan. Maksudnya peliharaan kamu. Nah, jadi kalau kamu berpikir diri kamu adalah peliharaan, maka sudut pandang inilah yang harus kamu terapkan. Oke, itu yang kedua. Sekarang kita akan membahas sebuah yang filosofi, tepatnya filosofi kebahagiaan. Kalau soal kebahagiaan, pikirin nasihat nenek. Apa ini Nan? Kenapa kayak gitu? Jadi gini, kebahagiaan itu berasal dari kepala kamu, dari otak kamu, dari apapun yang kamu pikirin. Yang paling menghalangi kamu ke kebahagiaan di otak kamu adalah omongan-omongan kamu sendiri. Pikiran-pikiran negatif kamu ke diri kamu sendiri, ketidakmampuan kamu untuk move on, dan kemampuan diri kamu ke diri kamu sendiri. Dan masalahnya ya kamu nggak bisa aja ngatur kapan pikiran-pikiran ini akan datang. Ditambah lagi fight or fight yang kita tadi omongi,
kamu sampai nggak bisa ngandelin diri kamu sendiri bahkan buat ngilangi perasaan-perasaan ini. Nggak bisa kalau misalnya kamu nggak tahu caranya. Coba kamu bayangi orang yang kamu kenal, yang kamu tahu, yang care banget ke diri kamu. Coba kamu pikirin apa yang mereka akan bilang ke kamu. Bayangi ya, ketika kamu gagal, orang yang itu nggak akan pernah semata-mata yang mengejudge-mu gitu. Justru mereka akan mendengarkan kenapa kamu merasa kamu gagal. Jadi orang yang pertama yang berusaha untuk menenangkan kamu, care dan forgiving. Kita juga nggak sempat aja gitu ngasih ke diri kita sendiri. Contohnya gini, coba kamu bayangilah ketika kamu lagi gagal diet misalnya. Kamu stres, kamu sedih karena kamu punya kerjaan nggak maksimal. Akhirnya karena kamu stres kayak gitu ya kamu ngemil, kebablasan, dan ya udah gitu kamu akan merasa gagal. Kamu malah tambah stres, malah tambah sedih lagi. Coba pikirkan suara nenek kamu atau siapapun yang berarti buat diri kamu. Dia bilang, sayang, aku tahu kalau kamu ngemil tadi karena kamu sedang stres aja. Kamu itu lagi sedih dan kamu pikir itu akan menenangkan kamu. Ya, tapi akhirnya kamu sekarang merasa tambah gagal. Aku mau kamu bahagia. Jadi coba deh kamu jalan-jalan keluar. Sekalian ngilangi penat juga kan? Iya, dan iya gitu, udah sesederhana itu kan? Iya, sesederhana itu juga langkah untuk mencintai diri kita sendiri. Letakkan diri kita di posisi orang yang kita sayang. Posisi yang kadang-kadang kita terlalu gengsi untuk meletakkan diri kita. Dan semua itu, tiga hal itu, akhirnya memuara ke satu hal. Mencintai diri sendiri adalah keseluruhan dari ketiga hal itu. Ujungnya, semua orang pasti punya kegagalan. Kekurangan itu udah pasti, penyesalan apalagi. Kalau kamu mencintai diri hanya ketika kamu sukses, itu salah men. Padahal kamu nggak harus berhasil terus kok. Untuk dicintai sama diri sendiri, cinta yang bersyarat itu bakal ada ujungnya. Padahal ujung-ujungnya apapun yang akan terjadi, kamu itu layak loh untuk dicinta. Seenggaknya ya sama diri kamu sendiri. Itu semua dimulai dengan menjadi pihak yang baik untuk diri sendiri. Lihat gimana baiknya kamu ke sahabat kamu, ke peliharaan kamu kalau misalnya kamu punya, ke nenek kamu, ke orang yang paling berarti buat kamu. Mulailah kita melihat diri kamu seperti mereka melihat kamu. Enggak serumit yang kamu bayangi kan untuk mencintai diri sendiri. Dan dari situlah perjalanan mencintai diri sendiri versi Nanda ini. Sekarang aku pengen dengar versi kamu.